Baik, saya klarifikasi supaya jelas. Pak Gilbert Lumoindong dipanggil dan bersedia memenuhi undangan kami di kantor BPH. Sebetulnya beliau juga adalah salah satu ketua BPH, di mana saya menjadi ketua umumnya. Dan saya rasa langkah ini langkah yang sangat baik ya. Beliau juga bersedia untuk mengklarifikasikan hal tersebut. Ini kan sehubungan dengan namanya itu dicantumkan dalam surat pengunduran diri seorang hamba Tuhan. Nah, kemudian dalam pertemuan itu, ingat dalam pertemuan di kantor BPH, di mana kita kalau nggak salah ada 12 orang begitu, menanyai, berbincang, mendengar, Pak Gilbert Lumoindong menyatakan beberapa poin, antara lain dia setuju 100% dengan pandangan teologi GBI yang juga telah dibuat di dalam surat yang dikeluarkan oleh BPH tanggal 3 September kalau saya tidak salah, perihal Allah Tritunggal. Dia menolak Sabellianisme, dia yakin bahwa Allah itu Tritunggal, walaupun dia bilang dia memang agak tidak terlalu sering mengucapkan kata Tritunggal itu, tapi dia percaya tentang pemahaman ini. Lalu kemudian kita juga tanyakan soal kredonya, karena dalam kredo itu kan ada tulisan bahwa Allah itu tunggal dalam pernyataan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu yang kemudian kita tanyakan. Lalu beliau menjawab tunggal yang dimaksudkan di sini adalah esa. Kemudian penyataan yang dimaksudkan adalah pribadi, begitu. Jadi dari penjelasan-penjelasan di kantor BPH tersebut, pada hari itu, maka kita mengambil kesimpulan bahwa ada penggunaan-penggunaan istilah yang tidak pas. Tapi dari penjelasan-penjelasannya, beliau itu Trinitarian, percaya kepada Tritunggal. Dan beliau juga sudah menyatakan ya mungkin ada contoh-contoh pernyataan yang kurang tepat pada waktu yang lalu, dan dia juga bersedia untuk memperbaikinya, begitu. Saya rasa ini sebuah sikap yang baik ya. Saya rasa tidak ada orang yang sempurna, bisa saja kurang tepat menjelaskan dan sebagainya. Tapi ketika beliau menyatakan esensinya dia percaya kepada Tritunggal, kita melihat bahwa ya sejalan dengan apa yang diajarkan oleh GBI. Saya lihat apa di media mana ya bahwa Credo Glow tidak bertentangan atau sama dengan Credo GBI. Menurut saya agak kurang tepat tulisan semacam itu, karena waktu lalu saya mengungkapkan begini, dari penjelasan di kantor BPH itu, maka Pendeta Gilbert menjelaskan ini loh yang saya pahami, tunggal artinya esa, penyataan artinya pribadi, begitu. Tapi karena kita melihat tentang Glow itu, Credo di Glow itu dengan kata tunggal dan juga penyataan, maka ini kan bisa menimbulkan salah tafsir, bukan pemahaman yang sangat berbeda dengan apa yang diyakini GBI. Karena itu kita dari BPH memerintahkan, bukan cuma meminta, memerintahkan untuk Credo Glow itu dicabut, tidak boleh dipakai. Pakailah Credo GBI. Dan Pak Gilbert bersedia. Menurut saya ini satu kebesaran jiwa. Dia sudah pakai belasan tahun katanya. Dan selama ini mungkin kita tidak pernah meneliti tentang hal tersebut. Sampai ada orang yang mengungkapkan hal tersebut. Jadi kredonya sudah dicabut, diganti dengan Credo GBI, dan Pak Gilbert juga sudah memberikan kepada BPH buktinya dalam, kalau nggak salah, Warta Jemaat yang terkini itu sudah tidak ada Credo Glow tersebut. Yang ada hanyalah Credo GBI. Jadi begini ya, sebetulnya secara lazim dalam sebuah sinode tidak boleh ada kredo yang lain selain kredo yang dikeluarkan oleh sinodenya tentunya. Nah, jadi GBI ini kan sangat luas ya. Jadi saya juga tidak tahu apakah ada gereja lokal yang menggunakan kredo lainnya. Nah, saya harap tidak ada lagi GBI apapun alasannya yang menggunakan kredo-kredo yang lain. Hanya ketika Pak Gilbert menjelaskan di dalam ruangan itu, beliau mengatakan bahwa Credo GBI itu kan panjang sekali. Dan memang menurut tata gereja ini,
pengakuan iman atau Kreda GBI itu dibacakannya pada acara-acara yang sifatnya resmi, begitu. Pentahbisan, sidang sinode, sidang majelis daerah, dan sebagainya. Dan memang kita tidak biasa menyebutkan kredo itu di dalam ibadah gereja lokal. Jarang sekali lah untuk hal tersebut, kecuali mungkin untuk masa raya tertentu. Natal, Paskah, tapi pada prakteknya juga kalau sudah Natal, acaranya kepanjangan, orang lebih ingat lagu Malam Kudus barangkali daripada kredo GBI, begitu. Nah, sehingga Pak Gilbert berkata untuk hal tersebut dia ringkas begitu. Nah, peringkasan dari gereja lokal itulah yang kemudian bisa menimbulkan misinterpretasi dan dipahami oleh seorang hamba Tuhan yang lain yang sudah keluar dari GBI, berarti ini Sabelian begitu. Nah, Pak Gilbert sendiri sekali lagi di ruangan itu, kalau mungkin dia memberikan penjelasan yang berbeda di sosial media, di ruangan yang lain, beliau kan bilang, bahkan saya baca di media massa, saya minta maaf, dia akan mengklarifikasi hal tersebut. Dan saya rasa kalau orang merasa bahwa, aduh mungkin contohnya kurang tepat, lalu dia perbaiki, kan sesuatu yang baik. Tapi Bung Surat, ada satu hal yang penting di sini. BPH itu ketika memanggil orang tidak bertindak sebagai hakim. Nah, ini yang kita perlu pahami. Karena kalau kita lihat dalam surat BPH tentang Tritunggal tanggal 3 September, nanti kalau belum dapat saya akan forward ya supaya Bung Surat juga bisa baca dan lihat secara objektif. Pada poin 5 itu kita sebutkan beberapa hal. Pertama, seorang pejabat GBI, maksudnya pendeta-pendeta muda, pendeta pembantu, tidak boleh mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran dasar atau pengakuan iman GBI. Tetapi yang kedua, bila mana yang bersangkutan itu mengajarkan sesuatu yang berbeda atau bahkan bertentangan, maka akan diberikan pembinaan atau diberikan masukan oleh seorang teolog yang mengerti hal tersebut, supaya yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan di kemudian hari. Jadi yang kita kedepankan itu adalah pembinaan. Yang ketiga, kalau dia sudah dibina atau diberi masukan tetap ngotot, tetap kekeh dengan pendiriannya, maka dijatuhkan disiplin, begitu. Nah, kita sama sekali tidak melihat hal itu pada diri Pak Gilbert. Pada hamba Tuhan yang lain, terus terang ya, karena beliau tetap berkeras bahwa ini yang saya yakini, yang yang pengakuan iman GBI salah, ganti pengakuan iman, pakai yang saya yakini. Nah, ini kan nggak bisa toh. Ini adalah orang dalam pengakuan iman GBI, bukunya tadi saya tunjukkan, jelas disebutkan bahwa Allah itu esa, Tritunggal, 3 pribadi. Jadi jelas kita tidak menerima atau bahkan menolak ajaran Unitarian atau Jesus only. Masalahnya kan adalah pengkalimatan tadi, yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, lama saya udah pernah tanya kepada salah satu pendiri GBI, ini sejarahnya kenapa begitu? Lalu jawaban yang diberikan adalah demikian, bahwa kita percaya kepada Allah yang esa, 3 pribadi, dan kemudian dalam formula baptisan diambil 2 versi yang ada di dalam Alkitab. Maksud saya begini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan diambil dari Matius 28 ayat 19, amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dan Kisah Rasul 8 seingat saya, itu disebutkan dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dari 2 ayat di Kisah Rasul itu kemudian ditulis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kata yaitu menjadi kata penghubung bahwa kita percaya bahwa dibaptis itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, seperti yang dicatat dalam seperti yang dicatat dalam Injil Matius, tapi juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Saya pribadi kalau membaptis orang sudah puluhan tahun tidak terlalu memperhatikan kata yaitu. Jadi kalau saya baptis,
Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya tidak menggunakan kata yaitu. Nah, karena kata yaitu itu, sekarang kan jelas ya, tidak ada koneksi dengan Sabellianisme. Tapi bisa saja dipahami keliru oleh sebagian orang, seakan-akan, oh ini Jesus only. Tidak. Jadi kita sama sekali tidak berpikir Bapa itu Tuhan, Yesus itu, Bapa itu Tuhan, Anak itu Yesus, lalu Roh Kudus itu Roh Kudus gitu ya, Kristus. Tidak demikian. Itu hanya penggunaan dari Matius dan esensi dasarnya tidak. Karena kita sudah tanya kepada para foundernya ya, yang 50 tahun yang lalu mencetuskan GBI. Cuma begini, saya sudah mengusulkan ini, saya bilang, waktu itu kan belum ada masalah. Seingat saya mungkin tahun 2017 atau 2018 di sidang Majelis Pekerja Lengkap GBI. Sebaiknya kata yaitu kita coret saja supaya tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Dan sudah disetujui di sidang MPL 2018 dan ditegaskan lagi pada sidang MPL 2019. Dan itu juga menjelang sinode 2019. Nah, memang pengesahan ini seharusnya di dalam sidang sinode. Dan pada waktu dibacakan kata-kata pengakuan iman dengan mencoret kata yaitu, semuanya setuju, tidak ada protes sedikit pun. Tapi kemudian ada pasal lain, bukan pengakuan iman, pasal organisatoris yang belum disepakati oleh semuanya, sehingga ditunda pada sidang MPL yang terdepan atau terdekat. Sehingga dalam sidang MPL yang akan datang, kita akan mensahkan itu sebagai juga keputusan sidang sinode yang telah memberikan mandat, walaupun dalam 2 sidang MPL sebelumnya, semuanya setuju bahwa kata yaitu dihapus. Oke. Nah, ini pertanyaannya bukan ringan ini, pertanyaan tajam. Baik, saya jawab supaya jelas untuk kita semuanya. Apakah GBI pengurusnya dibungkam oleh uang oleh Pendeta Gilbert dalam masalah kasus Tritunggal ini? Saya jawab 1000% tidak benar. Dan saya ngomong ini berdasarkan data. Karena saya bisa tanya kepada bendara umum berapa uang yang diberikan begitu ya. Nah, jadi jelas tidak benar. Dan saya yakin Pak Gilbert bukan pribadi hamba Tuhan semacam itu. Saya percaya dia punya integritas yang baik lah tentang masalah keuangan ini.